محمد بشر كالبشر بل هو قد يكون بين الفجر كجنة محمد الكبر صار لكن Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafah, amma ba'd. Para sesepuh, ketua yayasan bersama seluruh pengurus yang saya hormati, kepala madrasah, baik madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, madrasah Al-Quran, bersama majelis asatid yang saya hormati, seluruh pengurus organisasi santri putra dan putri Pondok Pesantren Sabilun Najah Simo yang saya cintai, para santri yang saya banggakan, seluruh jamaah yang mengikuti majelis ini secara online yang saya hormati dan mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada di bulan Muharram. Kita tahu dalam Islam setahun itu ada 12 bulan. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Satu tahun itu ada 12 bulan. Dalam Islam, dalam hitungan tahun Jawa termasuk tahun Masehi, rata-rata dari kita itu lebih akrab dengan tahun Masehi daripada dengan tahun Hijriyah. Lek kon ngapalno Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, apal. Demikian pula apalagi orang Jawa, Suro, Sapan, Mulut, Batu Mulut, Jumatil Awal, Jumatil Akhir, Recep, Ruwah, Poso, Sawal, Selo Besar, apal. Tapi untuk Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumatil Ula, Jumatil Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kadang-kadang kita nggak apal. Boleh dites, Pak Wan mungkin takutkan maju neng kene ngapal Muharram sampai Dzulhijjah, kadang nggak apal. Ini salah kita. Kita kok lebih akrab dengan Januari, Februari, Maret, April daripada Muharram, Safar, Rabiul Awal. Makanya dulu saya pernah kasih rumus ke kalian untuk lebih memudahkan hafalan itu tahun Hijriyah. Rumusnya Musa, Roro, Juju, Rosa, Rosa, Ndul, Ndul. Nah itu dihafalkan. Musa, Roro, Juju, Rosa, Rosa, Ndul, Ndul. Musa itu Muharram, Safar.
Terus roro Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Terus cucu Jumadil Ula, Jumadil Akhirah. Terus rosa iku Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Terakhir Dzul niku Dzulqa'dah, nah makanya nek digabung Musa, Roro, Cucu, Rosa, Dul. Salah ketika sampean lebih hafal Januari, Februari, Maret, April daripada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang istimewa disebut Ashhurul Hurum. Bulan-bulan yang haram artinya bulan-bulan yang dimuliakan, bulan-bulan yang istimewa dan diistimewakan, bulan-bulan yang spesial dan dispesialkan, bulan-bulan yang agung dan diagungkan, bulan-bulan yang suci dan disucikan. Ada berapa bulan? 4. Yang 3 itu berurutan atau bergandengan, sedangkan yang 1 agak terpisah. 3 bulan mulia yang berurutan itu Rajab, Sya'ban, Ramadan, Rejab, Ruah, Poso. Sedang 1 yang agak terpisah Muharram. Nana tolong tertib biar saya ngomongnya nggak lama-lama. Itu 4 bulan-bulan mulia yang disebut dengan Ashhurul Hurum. Nah, para santri dan para jamaah, Muharram itu 1 dari bulan-bulan yang mulia dan dimuliakan dalam Islam. Kenapa? Sebab dalam bulan Muharram terdapat peristiwa-peristiwa besar. Bahkan hampir semua nabi dan rasul itu ada kaitannya dengan Muharram. Hampir semua nabi dan rasul itu ada kaitannya dengan bulan Muharram. Nah, kita akan kutip beberapa saja. Tentu saja kita kaitkan dengan konteks kekinian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Pertama, Nabi Adam alaihi salam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu pada bulan Muharram, tepatnya hari ke-10 yang disebut dengan Yaumu Asyura. Nabi Adam itu cikal bakal manusia, bapak moyangnya manusia. Itu Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah, kemudian ditempatkan di surga. Ringkas cerita, Nabi Adam melakukan kesalahan dalam kutip atas skenario Allah. Sekali melakukan kesalahan, Nabi Adam yang sudah tinggal di surga itu dikeluarkan dari surga. Nabi Adam niku wis manggon ten kene swarga, nglakoni kesalahan sepisan ae diusir, ditokno teko swarga. Nah kula sampeyan sing isek ning donya salahe bolak-balik sak pirang-pirang malah pengen mlebu swarga. Tolong santri putra yang tertib ya. Yang tertib. Coba ini. Nabi Adam niku wis manggon ning swarga. Wis manggon ning swarga.
salahnya cuma sepisan tok, diusir karo Gusti Allah, dikeluarkan dari surga. Nah kita yang belum tahu surga isih ning donya, kesalahannya nggak terhitung saking akeh, malah pengen mlebu. Sampeyan waras. Lho Nabi Adam sing wis manggon ning swarga iki salahe mek siji tok diusir ditokno kok. Iki kita sing isih ning jabane swarga salahe sak pirang-pirang malah pengen mlebu. Jangan salahkan ketika misalnya ada aturan pesantren yang paling ketat misalnya. Untuk santri yang kabur, sekali kabur tiada maaf bagimu. Ya udah pulang, ndak usah balik. Apa paling antipati sama santri yang kabur itu? Mending pamit. Ini contoh sederhana. Ya kalau mungkin kenakalan telat jamaah, telat ngaji, telat, ya itu paling cuma dipetal ngono ae. Loh, ceritanya kan gini. Nabi Adam itu didhawuhi sama Allah, "Hai Adam, kamu aku ciptakan dari tidak ada menjadi ada. Sekarang kamu tinggal di surga yang penuh dengan fasilitas kenikmatan. Boleh kamu nikmati seluruh fasilitas yang ada di surga. Kamu merasa kesepian karena masih sendirian? Oke Adam, aku ciptakan untukmu pasangan hidupmu, namanya Hawa. Cantik luar biasa, agar kamu tenang tinggal di surga. Kamu bebas menikmati seluruh fasilitas di surga. Kamu boleh memakan makanan apa yang kamu suka. Kamu boleh meminum minuman apa yang kamu senangi. Kamu boleh memakai pakaian kayak apa yang kamu inginkan. Cuman satu, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekat-dekat pohon ini. Dekat aja jangan, apalagi kamu makan. Nyatanya di skenario Nabi Adam gagal dan melakukan kesalahan, diusir dari surga, dikeluarkan dari surga. Nabi Adam sujud kepada Allah. Satu riwayat menyebutkan 40 tahun lamanya. Demi menebus satu kesalahan itu, Nabi Adam sujud kepada Allah 40 tahun bertaubat sambil membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Yuk sama kita baca Rabbana ya Rabbana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Nah, itu disebut taubat Nabi Adam. Bacaannya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Untuk menebus satu kesalahan saja 40 tahun Nabi Adam bersujud, bertaubat sambil membaca itu. Sehingga di bulan Muharram ini kita dianjurkan untuk memperbanyak taubat, digabung dengan istighfar. Istighfar itu bacaan astaghfirullahaladzim. Kalau tasbih bacaan subhanallah. Kalau takbir bacaan Allahu Akbar. Kalau tahlil bacaan la ilaha illallah. Kalau tahmid bacaan alhamdulillah. Kalau hauqalah bacaan la haula wala quwwata illa billah. Jangan salah, ada orang disuruh wiridan, perbanyak istighfar, nanti praktek tenanan, istighfar. Nah, kenapa kita
wajib bertaubat dan memperbanyak istighfar karena kita nggak lepas dari dosa. Ayo coba sekarang yang hadir di sini siapa yang ngerasa nggak punya dosa? Coba angkat tangan. Yang dosanya paling banyak angkat tangan. Di si anakku. Oke. Allahumma sholli ala Muhammad. Untungnya Allah Tuhan kita itu bukan maha pendendam. Allah bukan maha penjintes. Andaikan Allah itu maha pemites, mungkin kita udah dipitesin semua sama Allah. Wahai manusia, aku tahu kamu banyak salah, banyak dosa, tapi sebanyak apapun dosamu, jauh lebih banyak ampunanku. Sebesar apapun kesalahanmu, masih lebih besar kasih sayangku kepadamu. Wahai manusia, jika engkau bersujud kepadaku, aku bahagia menyaksikanmu. Engkau menangis di hadapanku, aku tersenyum memandangmu. Engkau berjalan menghampiriku, aku berlari menyambutmu. Kok iso? Ini saking sayang dan cintanya Allah sama kita. Oke, beda lagi dengan Nabi Yunus alaihi salam. Kita tahu dalam sejarah, kan anak kita mengulang kembali sejarah-sejarah para nabi, tafaulan dan tabarukan, nggih. Ringkes-ringkes saja. Nabi Yunus itu berdakwah ke kaumnya, ditentang, dilawan, sehingga kaumnya dikasih peringatan sama Nabi Yunus. Wahai kaumku, jika kalian gak mau beriman, Allah akan menimpakan azab atas kalian. Ini kaumnya nantang. Yunus, kapan azab itu diturunkan? Ya nanti kapan? Saiki ae, kesuwen. Iya, gregetno to. Dikasih peringatan sama Nabi Yunus, awas lo ya, lek kapan gak gelem iman, Allah akan menimpakan azab dan hukuman. Ngono ki nantang. So apaan? Jere Nabi Yunus, ya so apaan-apaan. Ya so apaan-apaan ki so apaan? Ya so apaan-apaan? Kapan itu? Nanti kapan? Gak usah nanti, saiki ae. Sewen. Akhirnya dintenteni karo Nabi Yunus, azab itu nggak kunjung datang. Nabi Yunus mulai ada rasa kekhawatiran. Gusti Allah karepe piye? Aku wis kadung ngomong nang gone wong-wong ape eneng azab nang ora teko-teko. Isin aku sebagai nabi harga diriku jatuh. Mumpung durung minggat ae lek. Nabi Yunus akhirnya meninggalkan kaumnya dengan perhitungan sebelum azab itu datang, Nabi Yunus sudah jauh. Artinya apa? Ada semacam keraguan atas janji Allah. Nabi Yunus itu semacam meragukan janji Allah. Itu saja sudah dihukum sama Allah. Terkesan Nabi Yunus itu putus asa. Putus asa meninggalkan kaumnya. Akhirnya mau pergi jauh, nyebrang laut, naik kapal. Ya mesti masa numpak sepeda motor. Ketika naik kapal, halo, ini di tengah laut, kapal yang ditumpangi Nabi Yunus ini mogok, mandek, grek, gak iso maju, gak iso mundur. Nakodai bingung, diajokno gak kenek, diundurno gak kenek, mesinnya mati. Cara saiki ngono. Nah, akhirnya di kapal itu ada penumpang yang dukun. Aku ngomong dukun kok kabeh nyawang Pak Hud lho. Ning kapal niku ana dukun sing ngomong, iki kata si ahli ini yang bikin kapal ini berhenti karena di penumpang ini ada orang yang membawa sial. Siapa itu? Diundi, nanti pasti ketemu.
Jadi penumpang kapal ditulis jenenge kabeh terus dilotre, diundi, dikocok, glodak sing metu jenenge Yunus. Diundi lagi 2 kali, glodak sing metu jenenge Yunus meneh. Sampai 3 kali diundi, iki sing metu jenenge Yunus terus. Ini berarti pembawa sial. Wes gak kesuwen, Nabi Yunus dicandak cek dibuang ke laut. Bayur. Ya biur mosok curut ngono. Ini metodene wong ceramah. Ketika Nabi Yunus dibuang ke laut, Allah memerintahkan ikan nun namanya, kalau dalam kitab-kitab itu disebutkan, wahai ikan nun, ikan raksasa, itu ada hambaku, nabiku yang dilemparkan orang-orang itu ke laut, telan, leken, tapi ojo dipamah. Dikongkon ngelek tok, gak oleh dipamah yang entek. Ditelan sama ikan nun itu, lek, masuk ke dalam perut ikan, dibawa ke dasar laut. Di situ disebutkan Nabi Yunus mengalami 3 kegelapan, zulumatun salas, 3 kegelapan. Pertama, kegelapan malam. Kedua, kegelapan dasar laut. Ketiga, kegelapan berada di dalam perut ikan. Selama berada di dalam perut ikan 40 hari 40 malam, Nabi Yunus menyadari kesalahannya. Kemudian beliau bertaubat kepada Allah, bersujud di dalam perut ikan sambil membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Yang alhamdulillah zikir itu bagi santri Sabilun Najah sudah menjadi wazifah rutin, dibaca setiap pujian sholat subuh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Bersujud di dalam perut ikan sambil terus membaca itu. Lama-lama iwake lara weteng. Diwacano iku lho, iwake mules lara weteng. Golek apotik ya kangelan nang jero segara ora ning apotik. Gak kuat, akhirnya ngambang. Ikan itu akhirnya ngambang, kemudian isi perutnya dimuntahkan. Ya ngono. Berojol. Nabi Yunus pun keluar dari perut ikan di daratan, diselamatkan oleh Allah. Dan peristiwa itu juga terjadi di bulan Muharram, hari ke-10. Makanya sampean lek duwe masalah apa wae sudah pernah diijazahi sama Abah, itu perbanyak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Insyaallah akan dikasih jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi ringkes-ringkes saya ceritane. Nabi Ibrahim alaihi salam diselamatkan Allah dari kobaran apinya Raja Namrud. Itu juga terjadi pada bulan Muharram. Ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala sesembahan kaumnya pada waktu itu di rumah berhala yang itu juga menjadi tempat peribadatan Raja Namrud dan keluarga istana, para pejabat. Nabi Ibrahim menyusup masuk. Semua berhala sesembahan itu dihancurkan sama Nabi Ibrahim, dikeprui pakai kapak. Prok 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 prok. Hancur kabeh wong watu ae. Ditinggal yang paling besar sama Nabi Ibrahim. Emang sengaja nggak dikepruk sing gede dhewe. Nah, kapak itu dikalungkan di lehernya berhala yang paling besar yang dibiarkan memang sengaja nggak dirusak. Begitu Raja Namrud datang mau beribadah, mau menyembah Tuhan-Tuhannya itu, melihat berhala-berhala sesembahannya hancur lebur berantakan, marah besar si Raja Namrud. Kurang ajar. Ya kira-kira ngono. Aku yo gak ngerti misuwe piye yo gak roh. Siapa yang menghancurkan berhala-berhala sesembahan kita? Akhirnya dapat laporan dari Telik Sandi. Ada yang menyelinap namanya Ibrahim. Tangkap dia.
nggak ada bukti yang kuat. Yang penting tangkap, bukti belakangan. Biasa orang kalau lagi kuasa kan gitu. Tangkep dhisik, bukti urusan guri. Tangkep Ibrahim, disidang. Ibrahim, saya. Kamu yang menghancurkan berhala-berhala sesembahan kami. Kok aku yang dituduh? Ya, ada yang lihat kamu menyelinap ke tempat berhala-berhala ini. Siapa lagi kalau bukan kamu? Kata Ibrahim, aku dengar ada berhala yang paling besar itu yang gak hancur, dan dia bawa kapak. Mungkin dia iseng, mungkin dia usil. Ya dia itu mungkin yang menghancurkan berhala yang kecil-kecil itu. Coba tanya aja sama yang paling besar itu. Kalau dalam Al-Quran tauriyahnya, qala anta fa'alta bi alihatina ya Ibrahim, apakah kamu yang menghancurkan ini semua, yang mengerjakan ini semua wahai Ibrahim? Ibrahim menjawab, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Enggak, yang berbuat itu pembesarnya ini. Nabi Ibrahim sebenarnya bertauriyah, yang dimaksud ini itu bukan berhala yang paling besar, tapi pembesarnya kaum ini orangnya, kan gitu. Tapi lebih dimudahkan pemahaman, Nabi Ibrahim menjawab, yaitu tanya yang paling besar itu. Mana? Lah itu berhala yang paling besar itu. Kamu gendeng ya? Masa batu kok disuruh nanya? Emang kenapa? Ya nggak mungkin bisa ngomong. Nggak bisa ngomong, nggak bisa. Lah kok disembah? Sing gendeng aku to kowe, kan gitu bahasanya. Udah ngerti kalau ngomong aja nggak bisa kok disembah. Udah, nggak usah banyak bacot. Nggak usah kakek ngomong. Tangkap Ibrahim, bakar hidup-hidup. Namrud langsung menyuruh prajuritnya untuk bikin api raksasa. Begitu api berkobar-kobar, Ibrahim dilempar ke dalam api itu. Sebelum Ibrahim dilempar, Allah berfirman kepada api itu, ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah sampean. Iki api itu Madura ya. Dinginlah sampean dan selamatkan Ibrahim. Jadi api, engki Gusti, dinginlah kamu, selamatkan Ibrahim. Begitu Ibrahim dilempar ke kobaran api itu, satu helai rambut pun nggak terbakar, apalagi kepanasan. Blas, sama sekali nggak merasa panas, dan sedikit pun nggak ada yang terbakar, nggak ada yang terluka. Tuh. Ini nek kanca-kanca guru ya, mergo maca ayat iku kul yana rukuni barda wa salaman ala Ibrahim, itu ayat tahan api. Ya, lek sing maca guru-guru ngene iki insyaallah mateng. Njajal gawe api unggun terus Pak Udin nuncalno. Kon maca ya kul yana rukuni barda wa salaman ala Ibrahim, 15 menit mateng Pak Udin. Nah, Nabi Ibrahim diselamatkan dari kobaran api itu juga terjadi pada bulan Muharram, tanggalnya 10 Muharram. Banyak peristiwanya. Lagi Nabi Musa alaihi salam menang lawan Fir'aun dan Fir'aun ditenggelamkan, itu juga pada bulan Muharram. Ringkes ceritanya, Raja Fir'aun itu mimpi. Jadi pagar-pagar tembok istana kerajaannya itu roboh semua. Akhirnya ahli nujumnya dikumpulkan. Wahai para ahli nujum, para penasehatku, semalam aku bermimpi. Mimpi apa Paduka? Digigit ular. Digigit ular. Aku mimpi tembok-tembok yang mengelilingi istana kerajaanku ini runtuh semua. Apa artinya mimpiku? Akhirnya ahli nujumnya kasih
kasih jawaban, wahai Paduka Raja, itu simbol lambang akan ada seorang laki-laki yang menghancurkan kerajaanmu, akan ada seorang laki-laki yang akan jongkeng kawibawanmu, menurunkanmu dari tahta kerajaan, menggantikanmu sebagai penguasa kerajaan. Nah, Fir'aun nggak mau itu. Akhirnya Fir'aun, laki-laki itu dari mana? Ya, dari keturunan Bani Israel. Oke, sekarang dengarkan instruksiku. Seluruh bayi yang lahir laki-laki mulai hari ini bunuh. Wanita-wanita hamil berada dalam pengawasan negara. Kerahkan seluruh Satpol PP. Apa ya wis ana zaman semono. Untuk mengawal wanita-wanita hamil. Pokoknya wong wedok meteng diawasi kabeh. Dianjurkan kepada para suami untuk tidak menggauli istrinya. Saking wedine Raja Fir'aun. Apalagi perempuan-perempuan yang hamil tua harus dijaga, diawasi sampai melahirkan. Begitu lahir procot, ternyata wedok aman, lanang ngok. Saking khawatirnya Fir'aun. Tapi kalau Allah sudah menghendaki Musa lahir pada situasi seperti itu, bayi Musa diselamatkan oleh Allah. Diwadahi peti, dikentirkan, pokoknya dikentirkan lah, dikentirkan ke Sungai Nil oleh ibunya. Terus ibunya Musa ini nyuruh saudara perempuannya Nabi Musa, kakaknya, untuk mengetutkan dan mengiting peti yang di dalamnya berisi bayi Musa itu sampai kemana. Subhanallah, atas izin Allah memang peti yang berisi bayi Musa itu terus terbawa arus Sungai Nil, masuk ke pemandian istana kerajaan Fir'aun, ditemukan oleh Ratu Asia. Dudu Nur Asia Jamil, iku Fir'aune lakolis yo. Ini bayi Fir'aun itu ditemu oleh permaisurinya Fir'aun yang namanya Asia. Begitu dibuka, Asia langsung jatuh cinta. Bukan, dari peti ini ada sinar, jret, masuk ke hatinya Asia. Itu memang di skenario Allah seperti itu. Dibawa ke istana, kemudian Asianya ngomong ke Fir'aun, karena memang gak punya anak, kepingin diangkat sebagai anak. Awalnya Fir'aun marah, gak bisa, ini laki-laki harus dibunuh. Allah menyelamatkan, ringkes gitu. Jadi Musa itu tumbuh berkembang sampai remaja dewasa di istananya Fir'aun, jadi anak angkatnya Fir'aun. Dah lama banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti yang kalian pelajari dalam tarikh itu, ya. Nggih ngono lho ben ketok. Nah ngono. Iki maksudnya mbujuki jamaah ya. Akhirnya musuhan, sering saya cerita musuhan. Nah, ketika musuhan itu, Musa sama kaumnya dikejar sama Fir'aun dan bala tentaranya. Bukan berarti takut, tapi kepingin menyelamatkan diri. Musa bersama kaumnya lari, mentok sampai tepi segara. Iya pinggirnya segoro gitu. Di tepi laut mentok, udah nggak ada jalan lagi. Di depan lautan yang terbentang, di belakang pasukan yang siap menerjang. Lek maju mesti kejegur, lek mundur mesti ajur. Ape mumbul dudu Gatot Kaca, ape ambles dudu Antareja. Lah iya kan? Maju kejegur, mundur ajur, karena di depan lautan yang membentang, di belakang pasukan yang siap menerjang. Akhirnya wa ila rabbika farghab.
berharap hanya kepada Allah, mohon petunjuk kepada Allah. Ada perintah dari Allah, Musa, pukulkan tongkatmu ke Laut Merah. Atas perintah Allah, tongkat dipukulkan sama Nabi Musa, jedet, lautan terbelah. Yo jedet, kok dilokno. Mukjizat itu keluarnya dalam kondisi darurat. Jadi mukjizat dari para nabi, para rasul itu keluarnya dalam kondisi emergensi, dalam kondisi darurat. Enggak kok mentang-mentang dikai mukjizat tongkat, dididik main tongkat, macam-macam gasak, enggak. Nabi Musa duwe mukjizat tongkat ora kok terus diluk-diluk dinggo. Pak Dul macam-macam gasak tongkat ora. Pak Wan gasak tongkat mboten. Hanya dalam kondisi darurat, hanya dalam kondisi emergensi. Kalau dalam keseharian, kehidupan para nabi dan para rasul itu ya sebagai manusia, manusiawi sekali. Kehidupan sehari-harinya biasa. Mukjizat itu hanya diberikan oleh Allah dalam kondisi kepepet, dalam kondisi darurat, dalam kondisi emergensi, baru dipakai. Enggak mentang-mentang dua mukjizat terus ana masalah sithik tokno mukjizate, masalah titik tokno mukjizate. Kayak tangane Nabi Musa iki kan iso dadi lampu, luwih padhang timbangane lampu iki. Dilebokno ning sak, ditarik crong padhang. Tapi ora kok diluk-diluk crong. Nek kepepet tok itu baru mukjizat dikeluarkan. Ngono. Nah Pak Hud yang ngono. Duwe donga andalan ora kok titik-titik suwuk mboten. Nek gak kepepet nemen nggih mboten. Saya juga begitu kok. Saya juga begitu anak-anak. Jadi kalau ada urusan apa-apa prosedural, kanca-kanca diurusi prosedural, sesuai prosedur. Ngurusi izin banyu, prosedur, ngurusi izin, prosedur. Nek wis mentok, nah mukjizate ditokno. Ngono, dadi selama belum mentok ya enggak perlu ngetokno mukjizat. Ngurusi kok wis teko kene ra iso, ya berarti wayahe mukjizate metu. Apa gawe sekolahan kenane ya ngono. Wah teko kene ra iso, kabeh kok angel-angel diruwet-ruwet, ya mukjizate ditokno. Ngono. Nah guru-guru misalnya Pak Harmuji kok rewel, tak kei mukjizat sampe aku. Mengundurkan diri saiki. Nah, lautan terbelah. Nah, itu setelah laut terbelah, Nabi Musa dan kaumnya lewat, sampai seberang. Fir'aun dan bala tentaranya ngejar. Begitu Musa dan kaumnya sudah sampai seberang, aman semua, Fir'aun dan bala tentaranya masih di tengah-tengah. Tongkat pukulkan lagi, jedet, segorone balik. Itu anak-anak kalau secara visual mungkin gambarannya bisa dilihat dalam film ya. Ono film judulnya The Ten Commandments. Belum pernah lihat ya? Kalah karo aku ya. Film 10 firman Tuhan, The Ten Commandments, 10 firman Tuhan. Itu secara visual wasik gitu, ilustrasinya luar biasa. Apik ngono filmnya. Lah sing mbok delok film Ipin Upin no. Nah, peristiwa itu terjadinya juga di bulan Muharram, bulan kemenangan. Maka alhamdulillah MTS Plus Sabilun Najah ini dapat izin resmi juga di bulan Muharram. Subhanallah, luar biasa. Berbarengan dengan bulan Agustus, berbarengan dengan peringatan kemerdekaan, Gusti Allah kabeh sing nepakno. Sapa sing ngatur nek Gusti Allah? Nyatane diurus Pak Dulkit mulai bulan sebelumnya gak digolno karo Gusti Allah. Jare Gusti Allah enteni bulan Muharram. Ini aja dianggap ketepaan.
kabeh disetting karo Gusti Allah, skenarione Gusti Allah. Ojo mbok anggap ketepaan ngene. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, terus mulai Nabi seto sing penting ae Nabi Nuh. Wes bariki nang wes. Nabi Nuh alaihi salam itu diselamatkan Allah dari banjir bandang ya nonggone bulan di bulan. Nabi Nuh itu termasuk ulul azmi, 5 besar dari 124.000 nabi. Nabi Nuh itu termasuk 5 besar yang disebut dengan ulul azmi, nabi-nabi yang mempunyai keteguhan luar biasa. Kan ulul azmi itu ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Nah, masuk 5 besar ini berarti wes top 5 besar dari 124.000 nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, anak-anak dan para jamaah, Nabi Nuh itu usianya 950 tahun. Usia Nabi Nuh itu 950 tahun. Berdakwah selama 800 tahun hanya dapat pengikut 80. Jadi 800 tahun dakwah cuma oleh pengikut 80. Jadi per 10 tahun 1 orang. Jadi setiap 10 tahun dapat pengikut 1. 10 tahun dapat pengikut 1. Seorang aku sing dadi nabi njaluk prei aku. Ora kuat. Pikiran loh. Berjuang 800 tahun cuma dapat pengikut 80. Ayo, kiai mana yang sanggup berjuang gawe pondok suwene 800 tahun cuma oleh santri 80? Ustad endi sing kuat? Oleh gawe sponsor wis gak karo-karuan, pasang baliho di mana-mana, bahkan di-share melalui media sosial, semua akun. Golek murid 800 tahun mek oleh murid 80, 10 tahun oleh murid siji. Ayo ustad endi sing sanggup? Ra ngarah kuat. Ayo bakul endi sing kuat? Dagang 10 tahun sing tuku siji tok. Dukun di sing kuat, silo 10 tahun pasiennya mek situk tok. Ayo, ketua parpol mana yang sanggup kampanye 10 tahun cuman dapat 1 konstituen? Kok konstituen, cuman pemilihnya cuma siji. Nek kampanye 10 tahun sing nyoblos mek siji. Ojo ngomong Pak Adul yang ngesano. Ayo jajal. Nabi Nuh melalui itu 800 berdakwah, 800 tahun dapat pengikut berapa? 80. Berarti rata-rata 10 tahun 10 tahun itu dapat 1 pengikut. Masya Allah, udah kayak gitu ditentang, dilawan, kaum merah karu-karuan. Kaumnya Nabi Nuh itu bandel, mokong, gregetno, diablek, brengsek, kurang ajar, bajingan, tengik pisan. Saking suwene sampai tengik. Ya Allah, kowe kok malah ngereken kucing, orang ngereken aku kowe.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Kire kaume nantang Nabi Nuh ya. Sabare pol-polan, akhirnya tetap gak kuat. Matur nanggone Gusti Allah. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Halo. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah Gusti, kula sampun berdakwah ten ngene kaum kula siang malam, mengerahkan waktu, tenaga, pikiran, seluruh kemampuan sudah aku curahkan untuk berdakwah, mengajak kepada agamamu, beriman kepadamu, tapi siang malam dakwahku seakan sia-sia. Kaumku banyak yang menentang ya Allah. Falam yajidhum du'ai illa firara. Dakwahku kepada mereka malah membuat mereka makin lari menjauh dari iman kepadamu. Brengsek semua ya Allah. Lah kaumnya Nabi Nuh yang greget no. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Jadi setiap diceramai karo Nabi Nuh, diulang, dipidatoni, itu tangannya ditutup nang kupingnya ini, yang greget no. Al-Quran menggambarkan seperti itu. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum, ketika didakwahi oleh Nabi Nuh, bagaimana reaksi kaumnya? Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka menjadikan jari-jari mereka ditutupkan ke telinga mereka, dibuntoni. Nggereget no to, ranggedek. Ranggedek. Eneng murid diulang karo gurune lho ngono. Jangan greget no to, misale. Ranggedek min Muhaimin ranggedek. Jajal. Ini subhanallah luar biasa. Makanya ini Abah kepingin setiap malam Senin Legi itu kayak gini, kelihatan kompak gitu. Jadi nanti ustadz-ustadznya termasuk anak-anak siapa Agus, Hasim, CS itu Iqbal dan teman-teman itu nanti untuk Senin Legi berikutnya ngumpul di sini semua, ojo ning kono sambil ngawasi anak-anak yang lain. Demikian pula yang mbak-mbaknya yang kita ikutkan biar nggak ada kesenjangan. Sampean sudah dilibatkan untuk ngajar di madrasah juga di diniyah, biar ada wibawa di hadapan anak-anak. Apa kepinginnya seperti itu? Kalau sampean masih ngeruyel di situ kan kesane sapa jenenge ora ono bedane Agus karo Nando ngono. Lho kan ora ono bedane to engko. Ya. Maksud apa kayak gitu? Jadi cek ono bedane sampean karo Roset. Roset itu sembuh. Kuwi diiming-iming mlebu swarga langsung sik urung nrimo kok kowe. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya tapi seperti yang disampaikan Pak Hud, santri kita itu macam-macam, semuanya ada di kita ini, luar biasa. Oke, tak terusno ceritane iku mau. Jadi kaum Nabi Nuh iku nek didakwahi karo Nabi Nuh, tangane ditutupno ning kupinge. Ranggedek. Jajal. Diulang nang ngono reaksine lho. Lawan ranggedek. Jajal ranggedek gayan neme kepala sekolah apa? Ranggedek. Nggereget no to. Akhire ya Nabi Nuh akhire kentekan kesabarane to. Matur nggone Gusti Allah. Matur. Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Innaka in tadarhum lam yalidu illa fajiron kaffara. Niki mulane apa kepingin diantara kalian harus ada yang hafal Al-Quran. Harus ada. Dadi nek butuh ngetono dalil ngene iku ya karek angen-angen tek iki surat iki tek ngono. Setidaknya setengah hafal lah. Ngono. Aja kok nggone Quran diterangno, ayate piye mbah pokoke nang Quran. Kuwi dalile guru sing nutupi gobloke. Pokoke nang Quran neneng apa? Ayate ya wis pokoke nang Quran iki ngono. Ra ngandel buka Qur'ane ngono.
Bukain nggone sendi to, Pak. Aku dhewe ya ora roh. Gregetno. Kuwi bangsane Ghazali, bareng ngono kuwi. Dalile ngono kuwi. Kan upacara nggawa bendera. Dua langkah ke belakang, glek, sepatunya coplok. Kacau. Ngerusak suasana upacara. Loh ngarek mulai enak. Dua langkah ke belakang, ya coplok. Lah aku apa yang guyu piye wong dadi inspektur upacara. Yang ngempet asline yo. Ngempet tok. Pokoknya kemarin keren. Jadi kemarin guru-guru dari petugas upacara yuk keren. Sayangnya Pak Wan, Pak Wan dadi ora dadi apa-apa. So gantian Pak Wan. Jadi keren. Pak Udin pinter milih tukang ngenakno teks. Sapa ora iso trimo. Petugas upacara model opo ngono. So pokoknya upacara mana Pak Udin dari komandan upacara. Terima nggawa tek ngenakno nggone inspektur ya. Sopo sing ra iso atik nunggoni nang ngisor kowe. Aku ngene, cah iki ape opo cah iki. Ya bon. Nah ini luar biasa. Jadi ketok kompaknya aku seneng. Jadi kayak ngene iki ketok kebersamaan nih. Pokoknya komandane Pak Edi, Pak Abdurrahman, Pak Wan, Sofan Syahrir, jadi kudu terus jaga kekompakan kayak gini. Terus dikomando Pak Muhaimin sesepuhnya. Kombo guyu to. Kabeh pokoknya kudu sing kompak. Yang ini aku seneng. Terus dipertahankan. Bahkan nanti tingkat keaktifannya kudu lebih daripada hari ini. Untuk ibu-ibu yang matur suwun mau menyempatkan waktu walaupun omahe ana sing ngepom baru, ana sing semambung, ana sing teko Sekar teko kok kuwi lho, lewemu wong Sekar kuwi. Kuwi teko. Udah, ya mudah-mudahan untuk berikutnya iso dibuka. Oke. Akhirnya Nabi Nuh matur, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau tinggalkan di permukaan bumi ini orang-orang yang ingkar kepadamu. Innaka intadarhum lam yalidu illa fajiran kafara. Jangan kau tinggalkan satu pun di permukaan bumimu ini orang yang ingkar kepadamu ya Allah. Karena kalau engkau biarkan satu orang saja yang hidup, engkau mana keturunannya nanti juga akan kafir dan menentangmu. Mungkin dua anak. Anak yang brengsek padha karo gerangane. Mungkin pakane kalong, anaknya kampret. Pakane nyolong, anaknya nyopet. Lho, kamprete guyu. Terus jarene Gusti Allah. Lah terus karepmu piye no? Sikat mawon. Telasaken sedaya Nabi Nuh wis kadung metu kerase ngono. Pun habisi saja mereka. Oke no, tak turuti. Wong-wong sing brengsek kita resiki kabeh. Carane pripun Gusti? Banjir. Dunya tak gawe banjir kabeh kelem, mati kerem kabeh. Lah terus kula kalih sing iman-iman niku terus pundi? Gawe perahu. Kamu dan orang-orang yang iman bersamamu akan aku selamatkan. Caranya gawe perahu. Lah bahane saking napa Gusti perahu niku? Kayu. Lah kayune saking pundi Gusti? Wit. Tapi Gusti Allah ya ora nyentak ngono ya ora. Ini kan gampang no pemahaman. Nabi Nuh niku takon, lah ndamel perahu niku bakale saking napa Gusti? Kayu. Lah kayune saking napa? Wit. Lah wite saking pundi Gusti? Icir. Ini artinya apa?
Perjuangan itu butuh tahapan. Sukses itu melalui proses. Rungono. Keberhasilan, kesuksesan itu enggak seperti hom pimpa alaihum gambreng, sujegleng. Enggak semudah membalik telapak tangan, sim salabim abragadabra. Perjuangan itu gak terus enteng. Uang moro-moro berhasil, moro-moro sukses, ndak. Ingat, Nabi Nuh disuruh bikin perahu saja sama Allah, disuruh ikhtiar, disuruh usaha kok. Nuh gawe perahu. Bakale saking nopo? Kayune saking pundi? Wit, lah wite saking pundi? Iciro. Dadi kon gawe perahu niku mulai icir wit dhisik. Wite cilik muda gede, wite akeh diketok, ditebangi, baru proses. Jadi artinya sekali lagi perjuangan itu butuh tahapan. Sukses itu harus melalui proses. Enggak terus ujuk-ujuk tadi. Jangan dikira sabilun najah iso kaya ngene iki terus tanpa melalui proses. Moro ujuk-ujuk ana bangunane. Moro ujuk-ujuk terus ana guru-gurune melu mulang. Masya Allah, liku-liku prosesnya luar biasa. Prosesnya luar biasa. Ini satu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak berhenti di situ. Ketika Nabi Nuh udah mulai gawe kapal di tengah perkampungan, gawe kapal. Aneh napa mboten? Lho ngono. Gawe kapal no tengah kampung, no tengah desa. Aneh napa mboten? Aneh. Dan waktu itu belum ada kapal. Ya masyarakatnya makin nemen lek ngelokno Nuh. Oh, deloken Nuh tambah gendeng. Deloken tambah sampel. Deloken Nuh tambah sarap. Mundak sarap iku, nggih perahu kono tengah desa. Apa berlayar ning ndi? Tinggo apa perahu e? Dekne apa berlayar ning ndi? Ini artinya para ustadz tolong perhatikan. Perjuangan itu bukan laksana jalan lurus mulus yang kiri kanan berhamparan bunga-bunga mekar berseri indah mewangi. Ndak. Perjuangan itu enggak seperti jalan yang lurus, mulus, padang jinglang, kanan kiri penuh dengan bunga-bunga beraneka warna. Ndak. Tapi perjuangan itu penuh dengan onak dan duri, aral, lintangan, halangan, hujatan, fitnahan, caci maki. Itu namanya perjuangan. Pasti penuh tantangan, hujatan, dilokno wong, difitnah wong. Itu baru perjuangan. Sampean kalau nggak sampai dihujat sama orang, belum pernah difitnah sama orang, belum pernah dicaci maki sama orang, perjuanganmu belum berat. Perjuangan yang sesungguhnya seperti itu. Ini simbol. Berjuang ning apa ae? Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan dikira Anwar Zahid iso ceramah tekan ngendi-ngendi, bahkan dakwah sampai ke luar negeri. Mulus, enak. Dilokno, dirasani, macam-macam, dilaporno polisi barang. Iki Pak Dul iki sing ngurusi. Mesti nglaporno ya badahe Pak Dul. Allah ya karim. Jadi Anwar Zahid pernah dipolisikan oleh janda. Ya Allah, dilaporno polisi. Waktu itu ya kenal polisi wesan, cuman belum kenal sing pangkate dhuwur-dhuwur ngono kurang patek kenal. Ya rondo odi piye ngono. Cuman aku gregeten ya. Ngene. Sampai diancam berapa ratus juta. Kasus ini akan ditutup tapi harus membayar 500 juta. Aku yang ngomong duitnya kakean itu ranjene. Lha wong kene bangun pondok sek kemput ra karuan yang nutup kasus model. Wis gak apa-apa. Jiarno akhirnya gering-gering dhewe ngrik-ngriken dhewe. Pokoke sing musuhi Sabilun Najah itu meprek wis to. Itu sing musuhi Sabilun Najah remek-remek ra ngarah de ora.
barokah zikire sampean. Barokah zikire sampean. Nggih. Ini perjuangan seperti itu. Nabi Nuh dilok-lokno ora karo-karuan, sampel Nuh sarap. Ini. Nah, berikutnya praune wis dadi. Begitu perahu dadi, enggak berhenti masyarakat kafir, masyarakat musyrik yang musuhin Nabi Nuh. Iya, nong gendeng, ayo digarap, ayo digarap, ayo digarap. Iya diapakno? Disingi ae praune. Ngregetno ta. Dadi kapan neng wong lara weteng mlayu ning praune Nabi Nuh, prokotok-kotok-kotok-kotok-kotok-kotok oleh telung tumpuk tinggal nyingkreh ngono. Pokoknya masyarakat situ, masyarakat waktu itu setiap mau BAB, setiap mau berak, itu perahunya Nabi Nuh dijadikan WC, dijadikan toilet. Wah, akhirnya geladak kapal penuh vitamin. Bayangkan bagaimana masyarakat lek musuhi Nabi Nuh, lek menggarap Nabi Nuh entek-entekan. Sama nojo kaget nek berjuang dicibir orang, dimusuhi orang, apa mana terima dihasut, terima diiri, ndak usah kaget. Jadi masyarakat yang gerkudu ngising, moro nonggone peraune Nabi Nuh, nonggone kapale Nabi Nuh, akhir bek sampai saking kurang ajare, ono wong wis lara nemen, parah, lumpuh, stroke, gak iso mlaku, kepingin ngisingi peraune Nabi Nuh. Digotong, kurang ajar toh. Dene iki wis stroke, lumpuh, saking gedinge, kepingin ngising no kapale Nabi Nuh, digotong, diselehno, prokotok. Begitu rampung, dene kepingin mulih, kebreset, gelundung. Ya cibrat vitamin dah. Gelundung cibrat vitamin. Satu peristiwa dahsyat terjadi, kejadian yang luar biasa terjadi. Penyakit waras, stroke waras, lumpuh waras. Melayu mencolot toko kapal tanpa sadar. Melaku mulai biasa, budal digotong. Mulai melaku sehat biasa. Ditakoni tanggane, lho Kang, jerene lara waras. Lho obate konti kok ampuh men. Praune Nuh. Nek butuh sik akeh kono-kono. Jadi kotoran itu, kotoran yang ada di kapalnya Nabi Nuh itu menjadi obat yang mujarab. Akhirnya masyarakat sing duwe keluarga loro-loro niku ya pengen tombo, ono sing moro nggawa rantang, nggawa ember, itu nyiduk dewe-dewe nggo tombo, dikerik sampai bersih tak tersisa. Jadi akhirnya kapalnya Nabi Nuh bersih dari kotoran, resik, wong dadi tombo sing cospleng, ngeluh angger diwosapi kuwi waras. Lho dikandani wong kopok disebuli iki langsung krungu. Masya Allah, cospleng tombone, cospleng. Lara untu dikon kemu kuwi waras. Sehingga akhirnya resik, bersih kembali. Nah, wes ya, sampai koyong ngono ya perjuangan nih. Para santri, para jamaah, berikutnya tiba saatnya Allah menimpakan azab. Nah, sebelum Allah menimpakan azab itu, Nabi Nuh diberi wahyu sama Allah. Nuh, dalam ya Allah, ini azab akan segera aku kirim. Kamu, keluargamu, dan orang-orang yang beriman bersamamu, ajak semuanya untuk naik kapal. Semua jenis binatang, semua jenis tumbuh-tumbuhan, ambil satu-satu sebagai bibit, angkut ke kapalmu. Semua jenis binatang sepasang-sepasang, cowok cewek, jantan betina, angkut ke kapalmu,
tapi jangan boleh melakukan hubungan seksual. Mudah akeh kapalnya gak muat. Kon poso sik tirakat sepasang lanang wedok dhewekno. Bahkan satu riwayat menceritakan untuk sementara itu mohon maaf, jadi alat vitalnya dilepas semua. Jadi semua binatang yang jantan itu alat vitalnya dilepas semua. Dilepas sementara sampai nanti banjirnya selesai. Tujuannya apa? Biar tidak melakukan hubungan intim dan biar tidak berkembang biak. Berarti diteteli kabeh dikelumpukno dadi siji. Ono. Ada riwayat seperti itu. Dikelumpukno dadi siji. Sing lanang-lanang diteteli kabeh, dicoploki. Kelumpukno dadi siji. Nah, nanti begitu banjir selesai kan ada instruksi. Seluruh binatang semuanya yang laki-laki harap ambil barangnya sendiri-sendiri. Nah, lejaran kan melayune bau anter. Akhirnya ngawur dene njukuk sing paling gawedi dhewe. Soalnya kuda itu larinya kenceng. Makanya kuda itu dapat yang paling besar. Nah, karena dia larinya kenceng. Jadi pokoknya teko melayu dhisik dhewe, aku njukuk sing paling gede. Moro dipasang ditempelno. Lah gajah mlayune alon-alon, klinuk, uman cilik ngono sampai ra ketok. Mulane gajah ya uman cilik mergo ora iso mlayu, kalah melayu. Ya. Udah, ringkese. Oke. Begitu instruksi, Nabi Nuh bersama keluarga dan orang-orang yang beriman naik kapal. Bersama jenis tumbuh-tumbuhan, terus binatang sepasang-sepasang. Kemudian dicek sama Nabi Nuh. Artinya Nabi Nuh mengadakan cross check, udah naik semua apa belum? Diperiksa sama Nabi Nuh, jangan-jangan ada yang ketinggalan. Ini ya, pemimpin itu jangan hanya nunggu laporan di balik meja. Jangan hanya nunggu laporan, tapi pemimpin harus sering cross check. Ngabsen harus sering cross check. Jangan cuma mengandalkan laporan, jangan cuma nunggu laporan. Ya karena kalau laporan, semua laporan baik, yang dilaporkan biasanya baik. Saya misalnya hanya mengandalkan laporannya Pak Wan, laporannya Pak Dul, laporannya Pak Masyud. Ya yang dilaporkan ke saya mesti yang baik-baik. Dan itu bukan pemimpin yang baik kalau hanya nunggu laporan saja. Tapi saya harus cek secara langsung. Gimana kondisi? Sesuai dengan laporannya apa enggak? Kondisi di lapangannya gimana? Pemimpin yang baik harus begitu. Kayak gini. Makanya saya sering nanya, sapa sing gak teko? Ustaz sapa sing gak teko? Ustazah sapa sing gak teko? Bahkan saya sering ngobrai ke kamar-kamar. Enggak cukup mengandalkan laporan. Alhamdulillah pun beres sedaya, lari-lari beres sedaya. Beres apane? Ya harus dicek. Ini pemimpin yang baik itu enggak boleh nunggu laporan dari balik meja, tapi harus cross check. Kayak Nabi Nuh ini ngecek. Di absen sama Nabi Nuh. Muhaimin ada. Wonten sampun munggah kula sampun munggah aman. Cek ngono. Nurul Hayatun. Wonten Bang. Cek. Najam, nggih wonten, dicek. Cek satu persatu. Cek satu. Angga hadir, Pak. Cek. Udin, glinu. Glinu. Wonten, Pak. Dicek. Sik gare-gare kok. Jadi rungokno. Diteliti sama Nabi Nuh. Akhirnya Nabi Nuh nyari di antar keluarganya, kok nggak ada putranya. Salah satu putranya yang bernama Kan'an. Wah, kok gak ketok anakku ya? Kan'an ini ning ndi? Nabi Nuh naik ke atas, ruang atas. Kan'an ono. Mboten enten. Modern Nabi Nuh. Mang,
Saya kan anda dia. Iki sing ditakoni wong Sunda. Wong Sunda. Tanya dia mang. Mboten enten, enggak ada kan di sini. Cari ku gak ono. Goleki gak ono. Akhirnya Nabi Nuh naik nunggu kapal sing paling dhuwur. Nabi Nuh melihat Kan'an ternyata kumpul bareng sama orang-orang kafir yang enggak mau ikut naik perahu. Wah, kelihatan dari atas kapal kelihatan. Dari anjungan tau apa jenenge. Wah, kayak anakku. Ini potret zaman sekarang. Bisa jadi bapaknya ustadz, ibunya ustadzah, tapi anaknya mecitat, anaknya murtad. Boleh jadi bapaknya kiai tapi anaknya bandar ekstasi. Boleh jadi bapaknya jenderal tapi anaknya jadi berandal. Bagaimana wong mikir kok iya. Anggit mungkin iki gak mikir to ya. Zaman aja kaget, bapaknya tukang khotbah, anaknya geladrah, akeh ngono. Gak jaminan anaknya pakwan terus dadi santri kutu kaya papine kaya Mami Nunu, belum tentu. Belum tentu. Buktinya anaknya Nabi Nuh. Nah ini ya. Ini potret betapa putrane Nabi Nuh nggak mau ikut naik perahu, malah kumpul karo wong-wong kafir. Naluri sebagai seorang ayah, naluri sebagai bapak, tetap sayang, tetap cinta kepada anak, berupaya untuk memanggil anaknya. Makanya dalam Al-Quran akan digambarkan, qala ya bunayyarkam ma'ana. Nabi Nuh dengan suara lantang memanggil anaknya, ya bunayyarkam ma'ana. Ini metode nih wong ceramah. Ya memang manggil dari kejauhan kan ngono. Nek gak digawe metode model kaya ngono ya dirungokno ya gak enak blas. Kemudian Nuh memanggil anaknya, ya bunayyarkam ma'ana. Jare sing ngono, iya ngono. Namanya orang pidato misalnya kan terus. Nah, kemudian Nabi Nuh dari kapal memanggil anaknya, ya bunayyarkam ma'ana. Anakku kemarilah. Sing ngono, iya ngono. Ya bunayyarkam ma'ana. Kan pantese ngono to. Wong ceramah ngono nduk. Nek pengen payu ceramahmu. Nek terima ceramah metenteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, ceramah ulangannya Pak Dul. Relax nyantai. Apa itu kalau mengajarkan ke kalian kan gaya-gaya relax, gaya-gaya model kayak gini. Aneh, lo ceramah sama pidato itu beda. Podo, kok eneng ceramah karo pidato beda. Yo beda jeneng, sijine ceramah, sijine pidato. Poinnya sama, jangan dibilang wah ceramah sama pidato itu beda. Gak iso. Tunggale wong keben ngarani musyawarah rapat bareng ngono iku. Wah apa eneng rapat. Padahal yang namanya rapat itu pidato terbuka itu, kampanye terbuka itu rapat namanya. Yang keben kan apa gurune rapat. Kowe kan delok rapat wae. Kan'an anakku. Yo melu bapak nak numpak perahu. Iki Gusti Allah ngamuk. Donya ki ape kelem, ape banjir, sing selamat gelem melok numpak perahu. Melok numpak perahu ya nak. Kan'an dari bawah itu jawab, "Ranggadek." Moh lendonya ki ape kelem nak, kowe engko mati kok nek gak gelem melu bapak numpak perahu. Kan malah ngomong ngene, qala sa'awi 'alal jabal yu'simuni minal ma. Nek donyane kelem aku munggah gunung wek. Atik banjir aku menekno gunung wek. Ngregetno to. Nabi Nuh tetap, ya Allah jenenge naluri seorang bapak.
naluri seorang bapak. Tapi kanan pancet, mokong gak gelem, kayak potong ngamu ngono iku. Ya Allah, banjir teko. Wis ringkes wis. Kanan kelelep. Mustawa wis rungono kok. Masya Allah. Jadi ini potret bahwa kita kalau pengen selamat ya numpak perahu. Perahunya apa? Madrasah. Perahunya apa? Sabilun najah. Ya, jalan kesuksesan, jalan keselamatan, jalan kebahagiaan. Amin Allahumma. Nah, selamatnya Nabi Nuh beserta kaumnya itu juga terjadi pada bulan Muharram, hari ke-10. Nah, sekalian, bulan Muharram juga terjadi peristiwa hijrah. Hijrahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat dari Makkah menuju yang kenceng, dari Makkah menuju Madinah. Oke. Hijrah sebagai sebuah peristiwa sejarah mungkin cuman sekali itu saja terjadi. Hijrah sebagai sebuah peristiwa sejarah mungkin cuman sekali saja itu terjadi. Tapi hijrah sebagai strategi, hijrah sebagai taktik untuk menghadapi suksesnya kehidupan, itu selalu kita perlukan sesuai dengan situasi dan kondisi, sehingga nilai-nilai hijrah itu tetap relevan untuk dibicarakan kapanpun, direnungkan, dipelajari, diambil hikmahnya. Jadi perjalanan hijrah itu ada beberapa hikmah yang luar biasa. Di antaranya satu, Allahumma sholli ala Muhammad. Hijrah itu perjalanan mempertahankan iman. Coba bayangkan ya, hijrah itu perjalanan mempertahankan iman. Rasulullah bersama para sahabat rela meninggalkan kota kelahiran, rela meninggalkan kampung di mana dilahirkan dan dibesarkan, rela meninggalkan harta benda, kekayaan, pekerjaan, rela meninggalkan keluarga yang tidak seakidah. Dari Makkah menuju Madinah, di mana selama perjalanan itu terhampar gurun pasir, tidak kurang dari 500 km jarak antara Mekah sampai Madinah. Nek awan panas gak karuan, nek bengi wademe ra karuan, menghadapi badai pasir ndak karo-karuan, kok gelem ngelakoni kaya ngono, ninggalno kampung halaman, ninggalno keluarga yang tidak seakidah, ninggalno harta kekayaan macam-macam. Karena apa? Karena iman. Coba, karena iman. Maka perjalanan karena iman itu bisa menimbulkan batin yang bahagia. Kalau batin bahagia, penderitaan badan nggak lagi terasa. Sehingga kalau iman sudah berbicara, yang jauh terasa dekat, yang berat terasa ringan, yang sulit terasa mudah, yang malas jadi semangat. Iman itu kayak cinta gitu loh. Iya, diomongnya. Nah, ini insya Allah nanti kita kupas pada pertemuan berikutnya karena udah jam 10:30. Jadi perjalanan hijrah itu perjalanan iman, perjalanan ukhuwah, perjalanan ibadah, sehingga hadis yang sangat fenomenal, innamal a'malu bin niat. Karena waktu itu banyak orang-orang yang ayo melu hijrah, ning Madinah itu daerahnya makmur, kita biar menjadi lebih kaya di sana. Ya tekan Madinah dadi sugih tenan, dadi mundak sugih, karena memang dia hijrahnya karena kekayaan, maka yang didapat adalah kekayaan. Makanya kan, faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yuqiha fa hijratuhu
apa? Ila ma hajara ilaih. Kan faman kana hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. Lah ngono to ya. Wis yo ngono ae lho. Kalau memang hijrahnya betul-betul karena Allah, karena Rasulullah, maka akan dapat ridha Allah, dapat syafaatnya Rasulullah. Dan yang mergo donya ya entuk-entuk donya, mergo jabatan entuk-entuk jabatan, rugi. Mulane kita tata kembali niat kita luruskan, kita benerkan, semuanya diniatkan ibadah, gayuh rahmati Allah, gayuh ridhani Gusti Allah. Pun muga-muga manfaat, muga-muga barokah. Kepuntene sing kathah. Nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Capek anak-anak? Capek? Saya capek aku sampean lungguh aku ngadeg. Coba sampean gak percaya ngadeg kok 2 jam kaya abah ini. Tanpa minum ngomong 2 jam ngadeg kuat ya. Sampai abah sih. Kon Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kullu sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhumah wa sunnatana sunnatan mubarakah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والسلامة والعفو والمعافاة الدائمة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والطاعون والشدائد والبغي والمنكر والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اجعل هذه البقعة بقعة نافعة مباركة استقامة إلى يوم القيامة. اللهم اجعل هذه المؤسسة مؤسسة المعهد الإسلامي سبيل النجاسمة معمورة بعبادك الصالحين ومعمورة بعبادك المسلمين ومعمورة بعبادك المؤمنين ومعمورة بعبادك المخلصين ومعمورة بعبادك المتقين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا دعاءنا بسر نور الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. وقنا الله وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.